Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua di seluruh penjuru tanah air, selamat datang kembali di podcast Masa Digital. Obrolan hangat seputar transformasi pelayanan publik digital demi Indonesia Emas. Saya sebagai host pada acara podcast ini, saya Erawanto Trimangyudo, Kasubit Penerimaan Pajak Daerah pada Bapenda Provinsi Kepulauan Riau. Telah hadir bersama saya satu orang narasumber dan Ya, tiga baik. orang pengamat. Mbak, kami perkenalkan, silakan kepada Bapak narasumber, kami persilakan untuk Oke. memperkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih Pak Erawanto. Ya, saya sebagai narasumber Bapak Muhammad Fatur Rahman SOS MM, Pejabat Pengawas Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang yang bergerak di Basarnas dalam hal ini. Terima kasih Pak Erawan sebagai host. Baik, terima kasih Pak Fatur. Pak Fatur ini adalah seorang profesional yang berpengalaman ini dalam bidang keselamatan jiwa. Kemudian kami perkenalkan kepada pengamat pertama, Ibu Ria Ningsih. Kami persilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riau Ningsih. Saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Kegawat Daruratan di SDKU Engku Haji Daud. Sekarang di dalam podcast ini saya sebagai pengamat 1. Terima kasih. Baik, hadir juga bersama kita pengamat 2, Ibu Fona. Kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fona Azhari, SPSI MM. Saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Provinsi Kepri. Dalam podcast ini, saya sebagai pengamat 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fona. Kemudian yang terakhir, pengamat 3, kepada Ibu, kami persilahkan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Wilna Dewi, Escape MH, Kasih Keperawatan, Rawat Jalan dan Kegawat Daruratan di RSJKO Engku Haji Daud. Saya selaku pengamat 3. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi seluruh ASN semua, hari ini kita mau mengobrol dan berbincang tentang pelayanan yang sangat istimewa dari Basarnas. Pelayanan penyelamatan jiwa yang terkadang kurang kita perhatikan, tapi sangat kita butuhkan dan kita andalkan pada saat kita butuhkan pada saat ada musibah. Baik, untuk lebih lengkapnya, kami tampilkan dulu sedikit tentang video tentang pelayanan Basarnas. Kami persilahkan untuk ditayangkan. Silakan Pak Fatur. Oke, baik. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dikenal dengan Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang search and rescue. Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR, maka Basarnas selalu berupaya memberikan inovasi dalam perkembangan teknologi SAR. Salah satunya adalah aplikasi yang mendukung proses bisnis dalam kegiatan operasi SAR, yaitu aplikasi QR SAR. Aplikasi Quick Response SAR adalah aplikasi utama berbasis web untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Basarnas yang terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait SAR System. Pada aplikasi QR SAR memiliki beberapa menu guna mendukung kegiatan operasi SAR. Menu penginputan berita SAR dilakukan oleh operator guna penginputan data musibah dalam bentuk radiogram. Pada menu ini, setiap petugas wajib membuat rencana operasi sebelum melaksanakan operasi SAR. Menu rekapitulasi dan statistik akan merekap seluruh musibah SAR yang terjadi di Indonesia. Menu publikasi operasi SAR dapat mengubah tampilan data musibah radiogram menjadi tampilan lebih informatif, yaitu infografis. Menu sebaran operasi SAR
dapat digunakan untuk mengukur tingkat rawan musibah atau kecelakaan pada suatu wilayah. Aplikasi QR SAR juga telah terintegrasi dengan 4 KL lain. Apa saja hasil integrasi dengan KL lain? Tertampil pada modul apa saja pada aplikasi? Data integrasi dengan BMKG ini dapat digunakan dalam membantu operasi SAR seperti contohnya data cuaca. Aplikasi QR SAR juga memanfaatkan data pushydrosal dan berbagi data kecelakaan. Tanda tangan digital dari BSSN digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi radiogram. Data dan informasi geospasial sebagai pemanfaatan sumber daya dapat diaplikasikan dalam mendukung berbagai tahapan manajemen operasi SAR. Aplikasi QR SAR. Kita mungkin di sinilah peran kita ada di sini. Mungkin seperti itu, Pak Fatur ya. Siap, betul Pak. Ya, halo Pak Irawan, kabar baik, luar biasa, senang sekali kita bisa berjumpa di sini, berbagai perspektif di tengah kesibukan siaga operasi SAR kita. Salam hangat juga untuk rekan-rekan pengamat dan ASN pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya rekan-rekan sesama peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan ke-13 di BPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Baik, luar biasa Pak Fatur ini. Selain sibuk mengombandani operasi pencarian di laut lepas Kepri, juga sedang menyelesaikan diklat kepemimpinan pengawas ya Pak ya. Dan kabarnya baru saja menyelesaikan tugas menantang, yaitu mengamati virtual tour pelayanan publik di jalan nasional. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas nih Pak, salah satu senjata rahasia digital milik Basarnas, yaitu aplikasi QR SAR, Quick Response SAR. Apakah betul Pak Fatur? Betul sekali Pak Irawan, kemarin saya mengamati tutorial pengoperasian aplikasi QR SAR secara mendalam. Sebagai pejabat pengawas yang bertanggung jawab atas kesiapan tim di lapangan, saya melihat aplikasi ini bukan sekedar alat input data, melainkan jantung dari revolusi kecepatan penyelamatan jiwa di perairan. Menarik sekali memang. Nah, bagi publik atau ASN di luar Basarnas nih, mungkin belum familiar dengan istilah QR SAR Pak. Boleh nggak Pak dijelaskan secara sederhana apa sih sebenarnya aplikasi QR SAR sih Pak? Ya, baik Pak Irawan. Jadi QR SAR adalah aplikasi berbasis web terintegrasi yang digunakan oleh seluruh kantor SAR di Indonesia untuk mencatat, mengolah, dan mendistribusikan data kedaruratan secara real time. Alurnya sangat sistematis. Begitu ada laporan kecelakaan kapal atau kondisi membahayakan manusia, petugas kita tinggal login ke qrsarbasarnas.go.id. Oh, berarti sekarang semuanya udah online ya, Pak? Nggak perlu lagi catat-catat di buku besar atau diketik manual satu-satu. Benar, Pak, itu? Tepat sekali, Bu. Dulu sebelum ada QR SAR, petugas di ruang komunikasi harus mengetik manual laporan musibah, mencari koordinat di peta kertas, lalu menghitung jarak dan waktu respon secara manual. Sekarang, lewat QR SAR, kita tinggal masukkan titik koordinat lokasi musibah. Berkat integrasi geospasial, Google Map, aplikasi secara otomatis mengkalkulasi jarak tempuh, waktu gerak, estimasi tiba di lokasi, bahkan sampai mengunci kalkulasi respon time secara instan. Luar biasa sekali ya Pak aplikasinya. Jadi apabila sekarang ada laporan musibah yang masuk, jadi pimpinan bisa langsung melihat ya Pak seberapa cepat tim kita merespon laporan tersebut. Betul Bu, tidak hanya itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan data internal personil Basarnas, data sarana prasarana yang ditarik dalam aplikasi kesiapsiagaan, hingga data relawan eksternal melalui aplikasi sistem bina potensi. Jadi, dalam hitungan menit, sistem bisa mengenerate naskah berita SAR atau radiogram resmi dalam format berkode AAA atau triple awal atau merupakan awal berita informasi SAR.
kemudian sampai EEE, laporan tindak lanjut aksi yang akan dilakukan, yang siap dikirimkan kepada pimpinan dan instansi samping. Dan saya dengar proses tanda tangan dokumennya pun sudah digital ya Pak ya? Betul sekali Bu, di langkah terakhir kita tinggal generate pengusulan penunjukan SMC atau SAR Mission Coordinator secara digital. Proses otorisasi berjalan cepat, tanpa hambatan birokrasi fisik. Ini adalah lompatan mutu pelayanan yang sangat luar biasa. Wah, keren banget, Pak. Nah, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas nih, Pak Fatur kan dibekali dengan berbagai teori mutakhir, Pak. Mulai dari pelayanan digital, komunikasi publik, manajemen mutu, anggaran, hingga pengendalian kegiatan. Lalu bagaimana Pak Fatur melihat QR SAR ini dari kacamata materi-materi PKP tersebut, Pak? Wah, ini dia bagian yang paling seru. Ketika saya menyusun laporan analisis PKP, saya bedah QR SAR ini dari 7 materi pokok kita. Jadi komprehensif sekali ya, Pak ya. Mari kita bedah satu persatu, Pak. Pertama, dari perspektif pelayanan publik digital itu seperti apa, Pak? Nah, dalam perspektif modul pelayanan publik digital, QR SAR ini adalah implementasi nyata dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, sesuai Perpres 95 tahun 2018. Aplikasi ini memenuhi pilar e-service dan merepresentasikan pergeseran ke paradigma New Public Service yang menaruh kepuasan serta keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Dari sisi teknologi 4.0, ini adalah pemanfaatan big data dan otomasi kerja mirip robotic process automation atau RPA yang memangkas tugas-tugas administratif clerical petugas. Wow, luar biasa ya Pak. Saya ingat nih, kita kan ada belajar tuh tentang efektivitas penyampaian pesan di modul kita komunikasi. Menurut Bapak, bagaimana dengan aspek komunikasi publiknya Pak dalam penerapan QR SAR tersebut? Oke, baik Bu, sangat erat hubungannya. Keberhasilan operasi SAR bergantung pada komunikasi yang efektif. Di modul tersebut kita diajarkan prinsip brevity atau prinsip singkat dan konteks atau relevan. QR SAR menerapkannya dengan mengenerate draft radiogram berkode AAA sampai dengan EEE yang sangat ringkas, terstandarisasi, dan langsung pada koordinat sasaran pencarian. Komunikasi publik eksternal kepada instansi samping juga otomatis terfasilitasi berdasarkan pemetaan geospasial yang tersaji dalam aplikasi. Benar sekali, Pak. Informasi taktis memang tidak boleh bertele-tele, harus instan dan akurat. Nah, kalau dari sisi perencanaan dan penganggaran, Pak, bagaimana? Apakah sistem digital ini tidak membebani APBD atau anggaran negara? Justru sebaliknya, Bu. QR SAR adalah contoh nyata dari efisiensi penganggaran berbasis kinerja, performance-based budgeting. Dengan sistem online paperless, kita menghemat ribuan lembar kertas dan biaya pengiriman dokumen fisik. Kita bisa bereduksi belanja operasional kantor dan merealokasikan anggaran tersebut untuk pemeliharaan kapal penyelamat atau combat readiness. Namun, dari sisi perencanaan, ketersediaan dana jangka panjang untuk pemeliharaan server dan peningkatan kapasitas teknologi informasi komputer tetap harus dijamin, agar sistem ini tidak mati di tengah jalan atau menjadi proyek sekali jalan saja. Setuju sekali, Pak. Keberlanjutan sistem adalah layanan publik yang terpercaya. Sekarang kita geser ke modul manajemen mutu dan manajemen pengawasan ya Pak Fatur. Baik Bu, disinilah letak penjaminan kualitas kita. QR SAR mengunci mutu pelayanan melalui penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan atau SOP AP yang ketat. Aplikasi ini memiliki alur kerja berurutan yang tidak bisa dilompati, yang dalam manajemen mutu mutlak diperlukan untuk meminimalisir kesalahan. Setiap input data personil, kelayakan alut, dan korban terekam secara transparan. Ini memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan berjenjang dan memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, akuntabilitas kerja kita tetap terjaga penuh. Nah, terakhir nih Pak, tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ini kan fokus pada pemantauan dan evaluasi moneter serta pengelolaan risiko. Betul begitu, Pak? Betul sekali, Pak. Di dalam siklus PDCA atau Plan Do Check Act, QR SAR berada di kuadran Check dan Act. Aplikasi ini adalah alat monitoring paling presisi.
Pimpinan bisa mengevaluasi apakah respon time kita sesuai standar. Resiko operasional tim juga dikendalikan dengan integrasi data cuaca dari BMKG dan fitur pelaporan zero accident. Jadi kita bisa mendeteksi risiko bahaya sebelum tim berangkat ke lapangan. Oh, penjelasannya sangat berbobot dan membuka wawasan kita semua ini Pak Fatur. Nah, sekarang kita membicarakan tentang realitas geografis di wilayah provinsi kita Pak ya, khususnya untuk di kantor SAR Tanjung Pinang. Seperti kita ketahui nih Pak Fatur dan teman-teman semua nih, wilayah Kepri ini kan didominasi oleh laut lepas, ratusan pulau kecil, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Lalu ini Pak Fatur, dengan berdasarkan pengalamannya Pak Fatur sendiri sebagai yang langsung di depan, apa saja lesson learned berupa keberhasilan dan hambatan nyata penerapan teknologi digital di wilayah kita nih Pak Fatur? Ya, ini realitas yang sangat menantang Pak Irawan. Sisi positifnya, e-service QR SAR ini sangat berhasil mempercepat waktu gerak tim kita dari Pangkalan, Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun hingga Lingga. Karena koordinasi data sudah terpusat. Kolaborasi dengan potensi SAR daerah melalui aplikasi Sibinpot juga memangkas ego sektoral antar instansi. Tapi Pak, apa hambatan terbesarnya? Ya baik Bu, hambatan terbesarnya adalah infrastruktur telekomunikasi. Kepri ini memiliki banyak sekali wilayah perairan luar dan pulau terpencil yang masuk kategori blank spot atau tanpa sinyal seluler sama sekali. Bayangkan, ketika ada kecelakaan kapal, nelayan di perairan dalam Tanjung Balai Karimun atau Lingga yang bagian utara, petugas kita di lapangan tidak bisa membuka browser untuk mengakses QR SAR basarnas.go.id karena tidak ada koneksi internet. Hambatan fisik ini adalah potensi kegagalan sistem yang paling nyata. Benar sekali Pak, sinyal internet adalah jangwa dari sistem digital. Kalau tidak ada internet atau sinyal, seberapapun canggih QR SAR tidak akan bisa digunakan secara maksimal. Iya kan Pak? Tepat sekali Bu, selain sinyal ada juga hambatan dari sisi kompetensi SDM di pos-pos SAR terluar. Literasi digital antar personil kita masih belum merata. Masih ada personil senior yang resisten, merasa lebih nyaman menulis manual di buku kertas biasa daripada mengoperasikan sistem di laptop. Menganggap teknologi ini hanya menambah beban kerja mereka, ini masalah perubahan paradigma berpikir atau mindset. Menarik sekali obrolan kita ini Pak. Sebagai penutup obrolan kita, Pak Fatur, selaku pejabat pengawas yang visioner, langkah taktis apa yang kira-kira akan Pak Fatur rekomendasikan sebagai aksi perubahan untuk mengatasi hambatan tersebut di kantor SAR Tanjung Pinang khususnya Pak? Ya, baik Pak Irawan. Saya merumuskan 4 rekomendasi strategis dalam laporan saya. Yang pertama adalah pengembangan fitur sinkronisasi luring atau offline mode. Kita perlu mengusulkan ke pusat agar aplikasi QR SAR memiliki versi desktop atau mobile luring. Petugas tetap bisa menginput data kedaruratan tanpa internet di kapal, dan data akan terkirim otomatis saat mendeteksi sinyal internet minimum. Yang kedua adalah BIMTEK berkala terfokus, mengadakan simulasi pengoperasian sistem secara berkala bagi seluruh operator pos SAR terpencil untuk mempersempit kesenjangan literasi digital. Yang ketiga, kampanye manajemen perubahan atau digital SAR culture, memberikan apresiasi atau penghargaan bulanan bagi pos SAR penginput data tercepat dan terakurat untuk memacu semangat adaptasi teknologi. Yang keempat, sinergi potensi SAR lokal, menggiatkan sosialisasi menggunakan Sibinpot bagi potensi SAR nelayan dan aparat desa pesisir Kepulauan Riau demi keakuratan pelaporan awal. Luar biasa sekali ini Pak. 4 langkah perubahan yang sangat konkret, realistis, dan berorientasi jangka panjang demi kemajuan pencarian dan pertolongan di Kepulauan Riau. Terima kasih banyak Pak Muhammad Fatur Rahman atas obrolan yang sangat mencerahkan hari ini. Ya baik Pak, terima kasih kembali Pak Irawan. Ingat rekan-rekan ASN, digitalisasi bukan tentang membeli teknologi yang mahal, melainkan tentang merubah cara kerja kita agar lebih melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Afiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta. Afiknam Jagat Samagram, rekan-rekan ASN dan peserta PKP 13 BPSDM Kepulauan Riau, itulah akhir dari episode podcast kita hari ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk menjadi motor penggerak perubahan pelayanan publik di instansi masing-masing. Baik bagi instansi saya sendiri, Bapak Ibu pengamat tadi itu, pengamat 1, 2, dan 3, jangan lupa bagikan podcast ini kepada rekan kerja Anda. Saya, Irawanto Triwahido, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Smart Government. Salam Smart Government. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.